sini saudara, sudah ditulis semua di sini. Tapi saudara jangan artikan firman ini secara logika, tapi artikannya itu secara secara roh Tuhan, secara roh, dimensi roh dan kebenaran. Makanya saudara dibutuhkan puasa bertahun-tahun. Bertahun-tahun saudara puasanya tiap hari. Kecuali datang keluarga, datang saudara, datang teman, saudara jangan tunjukkan bahwa saudara itu puasa. Saudara makan jam 12 siang makan. Jam 7 malam makan. Jangan saudara tunjukkan kesalehanmu kepada sesama manusia. Percuma. Saudara harus tunjukkan kesalehanmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara ada datang teman, yang hobinya dulu lipstik, so tidak pakai lipstik. Yang dulunya tidak pakai, yang dulunya hobi pakai bedak, dia sudah pakai bedak karena temanmu datang tuh, keluargamu datang. Orang tanya, kenapa Bu? Ibu pemuka ini kayak lesu, kayak sakit gimana ya Bu? Perasaan ibu ini kan biasanya tampilnya lagi puasa jeng. Saya lagi berpuasa saudaraku ya. Jangan. Saudara jangan seperti itu, saudara munafik. Datang saudara dari jauh, semuka suram-suram, pakai tudung ya. Kenapa Bu? Lagi berduka? Tidak. Saya sementara naikkan doa dan puasa. Saya tidak boleh diganggu saudara. Munafik saudara. Jangan percaya kepada yakis-yakis pustema begitu. Jangan percaya. Kalau kau puasa, niat baik-baik, kau puasa di situ hatimu, terkonek dengan Tuhan, kau ingin menjalin hubungan yang tak kasat mata dengan Sang Pencipta. Bukan seperti itu kelakuanmu Abu Nawas. Bukan seperti itu. Saya menjalani puasa ini sudah berpuluh-puluh tahun saya lakukan. Dari sejak saya gadis. Ya saudara, sampai saya menikah. Kalau datang orang, datang tamu, atau kita ada di rumah orang, jangan kita pura-pura alim, pura-pura puasa, dipanggil makan tuan rumah. Bu, makan Bu, Pak, makan. Maaf ya Bu, Pak. Kata-katanya diatur toh, dengan DP Abu Nawasnya, sandi-sandiwaranya. Saya lagi puasa Bu. Oh, puasa apa Bu, Pak? Puasa Ester. Yang lain menjawab, saya puasa Daniel. Saya puasanya makan sayur-sayuran saja. Tidak ada yang lain. Tahu-tahu dia hantam sikat rata itu semua. Terus saya puasanya cuma minum air terus Bu. Kasihan. Saya ini sesungguhnya orang alim Bu. Alim-alim bolotu. Jangan seperti itu Bu. Bapak, saudara-saudari puasa Anda balut di dalam jubah kemunafikan, kemunafikun saudara. Haleluya. Kalau saudara berpuasa pakai bedak, pakai lipstik, supaya orang tidak tahu Anda berpuasa. Tidak ada yang tahu, tidak usah juga bilang-bilang orang. Kalau kita sedang berpuasa, kalau datang teman, keluarga, kita makan, enjoy life. Makan saudara. Jangan tunjukkan kesalehan kita kepada orang. Tetapi biarlah Tuhan akan menunjukkan kesalehan kita tepat pada waktunya saudara. Kita akan muncul seperti rembang di tengah hari, bersinar-sinar, bercahaya-cahaya. Orang yang bercahaya-cahaya, bersinar-sinar terang adalah orang yang diberkati Tuhan, dirahmati Tuhan, disayang Tuhan, alam semesta pun mengasihi dan mencintai dia. Haleluya. Tapi proses hidupnya harus dilalui. Dilalui sayang. Sakit-sakit sayang. Sakit ya sayang. Bukan tidak sakit proses hidupnya. Supaya Anda bersinergi dengan alam semesta. Alam semesta ini mengeluarkan cinta, kasih, sayang.
Karena alam semesta ini dirahmati oleh Tuhan. Tapi apabila alam semesta ini tidak mengeluarkan cinta, mengeluarkan kasih sayang, Anda tidak saling bersinergi dengan alam semesta itu, berarti ada yang salah dengan kelakuan Anda, dengan perbuatan Anda, hati Anda, sehingga alam semesta itu murka kepada sifat-sifat Anda, keserakahan Anda, hati Anda, perilaku Anda, dan perbuatan Anda. Sehingga apa? Murka alam semesta itu membawa diri Anda dan harta Anda masuk ke dalam tanah. Karena Anda berasal dari tanah, kembali ke tanah. Kalau Anda percaya cahaya, Anda mengalahkan roh maut, roh kegelapan itu, Anda terjadi pengubahan tubuh supranatural. Excellent, saudara. Seperti kehidupan Bapak Enok, terangkat hidup-hidup seperti kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nanti inkarnasi lagi. Bapak Henok bergaul karib dengan Tuhan. Setiap saat, setiap detik. Makanya dia terjadi pengubahan tubuh supranatural. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, saudara, ini terus setiap saat. Berdoa terus. Baca firman, buku kitab kehidupan ini yang menuju akhirat surga. Itu saudara, tidak akan mati tubuh. Ingat ini, abadi. Abadi saudara. Saudara mau cari tahu itu tentang kehidupan, belajar dari firman Tuhan. Taat jadi pelaku firman Tuhan. Rendah hati lagi saudara. Harus rendah hati saudara. Harus Anda lakukan, praktekkan ini saudara. Supaya saudara tidak mati tubuh. Itu harus menampilkan kehidupan yang sangat ekselen. Supaya apa? Ada perbincangan di alam roh antara setan dan Tuhan. Jadi perebutan saudara. Setan itu bilang, kalau hambamu ini yang aku lihat ini taat setia kepadamu, kalau aku ambil hartanya, rumahnya, keluarganya, harta bendanya, semuanya aku sikat, apakah dia tetap menyembah kepadamu? Atau dia akan beralih menyembah kepadaku? Cari harta kekayaan di Gunung Kawi, di Gunung Sono, menyembah patung, menyembah setan, menyembah batu, menyembah binatang-binatang, angin, matahari, bulan, semua ciptaan Tuhan disembah. Di situ Anda kalah, saudara. Roh Tuhan itu yang Maha Esa adalah dimensi roh yang paling tinggi. Itu dimensi cahaya namanya. Jadi saudara kalau sudah dirahmati Tuhan, disayang Tuhan, Anda akan percaya cahaya karena Anda sudah bertemu dengan sang sumber cahaya itu. Sehingga pemantulannya ya sekitar 75% kita bisa ambil, kita bisa serap dari sang sumber cahaya itu kalau kita memiliki iman yang ekselen, perilaku yang ekselen, menjaga kekudusan kebenaran hidup. Sebisa-bisanya kita jaga Bapak Ibu. Sebisa-bisanya ya, dengan kekuatan dan kemampuan kita. Kita harus jaga itu saudara. Jangan saudara uber diri saudara ke sini, ke sono, ke sini. Ya, di dalam seks hawa nafsu, saudara kalah, mati tubuh itu. Mati tubuh saudara. Orang yang jatuh dalam dosa tidak bisa mengalahkan setan. Karena apa? Setan itu pendakwa loh. Saudara jatuh dalam dosa zina, saudara akan didakwa setan. Kau berzina, jam begini, di sini, di sini, di sini. Suka sama suka itu zina. Kalau dilakukan dengan keterpaksaan, dipaksa dan dicekik leher, dihantam dengan pisau, di apa segala macam, keluar kemari babak belur penuh darah, itu bukan suka sama suka, tapi pemerkosaan. Itu beda Bapak Ibu. Kalau itu terjadi, saudara mempertahankan kekudusan kebenaran hidup di level itu, saudara menang. Itu satu, itu permulaan, dijaga kekudusan kebenaran hidup. Ya, saudara digombal sana sini jatuh. Tapi itu dilihat jiwanya, hatinya. Apakah suka sama suka atau tidak? Atau setengah terpaksa atau terpaksa. Itu kan diseleksi semua. Di alam lain itu kan berbicara semua itu. Tangan, kelamin, mulut, apa semua kan hati. Anda hati bicara lain, kelaminmu bicara lain, tangan, kakimu bicara. Itu kan semuanya ada di baki penyucian. Itu bicara semua saudara. Saudara pikir gampang. Saya seperti itu saya lihat ketika saya mati, lari roh jiwa saya. Ya saya lihat hati saya kok. Organ-organ tubuh saya itu ada di dalam sebuah baki. Di dalam sebuah baki Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus sendiri pakai jubah putih selendang merah itu ada di depan baki itu dan bertanya Bapak Ibu, bertanya di hati saya itu. Jadi hati saya itu hidup loh.
gini berkedap-kedip. Lain organ tubuh yang lain dipisahkan semua. Ditanya, kelaminmu berbicara semua loh. Saudara pikir, aduh, parah deh. Tidak bisa bersembunyi saudara, tidak bisa. Tidak bisa bersembunyi. Terus di sini ada setan, di sini ada saksi-saksi surga. Itu yang saya lihat. Pengalaman spiritual saya, supranatural saya di alam lain itu, sesudah kematian apa yang saudara dapatkan di sana seperti itu. Tapi itu terjadi kepada orang-orang pilihan. Itu mempelai terjadi kepada orang-orang pilihan. Hati semuanya itu ada di organ tubuh saudara, ada di baki penyucian. Tapi kalau orang-orang yang sudah masuk neraka semuanya ada, mereka sudah sekumpulan binatang, neraka. Tidak ada lagi mereka melewati baki penyucian tersebut. Hanya orang-orang khusus dan tertentu yang dianggap layak, yang dianggap pantas, yang dianggap layak untuk menerima penghormatan daripada Bapa Surgawiku. Itu mereka layak menerima mahkota. Ya, mereka semacam di dunia itu menerima award daripada dunia. Itu kan kalau di dunia itu kan para artis, orang-orang terkenal, orang-orang yang sudah melakukan aktivitas, berjasa, berkontribusi dengan pemerintah, sudah melakukan ini itu sebagai contoh yang baik, pastilah dia dapat piala. Itu award dari dunia, dari Lucifer, ya. Award Grammy, piala dunia itu kan dari dunia, ya. Dari dunia ini kan Lucifer, dia kan memberikan penghargaan kepada Anda itu sebagai manusia yang berprestasi melebihi daripada manusia-manusia lainnya. Anda unggul di situ. Nah, itu kan ada award daripada dunia, ya. Dari dunia ini ya Lucifer. Kalau dari Bapakku yang di surga yaitu alam roh. Namanya itu mahkota. Namanya itu mahkota keabadian, saudara. Ya, seperti itu perbedaannya. Ya, award daripada Lucifer dunia, dan mahkota kemuliaan award daripada Bapakku yang di surga. Itu berbicara tentang roh. Roh, saudara. Tapi roh itu saudara bisa lihat di dalam casing tubuh manusia jasmani itu. Manusia itu baik, berperilaku berpadanan dengan firman Tuhan, ada buah-buah kasih roh sebagai contoh, sebagai background bagi manusia, menjadi berkat, baik kata-katanya, karakternya, tingkah lakunya. Nah, itu ada pembicaraan khusus antara setan dan aku, seperti itu. Paham sampai sini ya, mengerti ya? Nah, jadi ini Bapak Ibu, Wahyu 13 Bapak Ibu ya. Saya akan membaca firman Tuhan ini sudah terjadi semua, dan sementara kita menjalankannya ya. Menjalaninya pada saat ini maksudnya. Wahyu 13, binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ini adalah PBB. Di atas tanduk terdapat 10 mahkota. Daripada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat ini serupa dengan macan tutul, dan kakinya berupa kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan. Naga itu siapa? China. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. China RRC ya, bukan orang China yang ada di Indonesia, RRC. Lambang anunya naga. Maka tampaklah kepadaku, makanya acting keluar tanda 66666 fax itu dari China, saudara. Dan Eropa, PBB, WHO, genosida. Nah, ini penglihatan ini mempelai lihat dari 6-7 tahun yang lalu. Ya, itu dalam bentuk binatang. Simbolis semua. Di alam roh itu simbolis. Ya, Bapak Ibu tidak bisa memecahkan ini simbolis roh. Bapak Ibu tidak puasa bertahun-tahun, tidak berdoa, tidak baca firman, tidak mencari Tuhan, tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, berbicara dengan roh Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan, saudara tidak akan tahu.
Yang bisa memecahkan kode-kode rahasia ini adalah mereka yang memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oke, sambung. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, Italia Roma. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan. Ingat, semua manusia akan menyembah kepada naga, China. Memberikan kekuasaan kepada binatang itu, yaitu teknologi. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Makanya jangan heran, banyak agen-agennya binatang ada juga di Indonesia ini, saudara, yang memakai kuasa iblis, kuasa setan. Banyak mereka karena banyak mamun ya. Dan mereka paling berani menghujat pekerjaan Tuhan, yaitu naga. Naga-naga dan ular, saudara. Ya, naga-naga dan ular ini paling, Bapak Ibu, paling orang bilang ya. Makanya kalian tempatnya di neraka yang paling dalam. Siapkan api 70 kali 7 yang dahsyat kepada naga-naga ini, saudara. Dan kepada ular-ular ini. Neraka tempatnya yang paling dalam. Dan ikatkan gelangan yang paling berat di leher mereka kepada agen-agen mereka. Hamba-hamba agen-agen naga-naga ini, saudara. Ya, mereka penghujat pekerjaan Tuhan. Penghujat kerajaan sorga yang maha kudus. Dari dulu sampai sekarang mereka adalah penghujat, pencemooh. Tidak ada ampun bagi kalian ya. Tidak ada ampun ya, naga-naga, ular-ular ya. Kalian tidak mau bertobat, cigilele Bapak Ibu ya. Siapkan api, tambahkan api itu ya. Habis kesabaranku ini ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Tingkatkan api nerakanya ya. Tingkatkan panasnya ya. Tidak ada ampun bagi kalian ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kalau Bapak Ibu punya nama tidak tertulis di dalam buku kitab kehidupan itu, dari sejak dunia ini diciptakan, neraka tempatmu ya. Neraka. Kalau tidak bertobat di situ jungkir balik. Siapkan api yang paling dahsyat, yang paling tidak ada api itu di bumi ya. Tambahkan panas-panasnya ya. Seperti lahar gunung Merapi, tambahkan lagi 70 kali 7 kali api itu kepada mereka ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amarahku semakin meledak pada saat ini ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Rasanya mau meledak hatiku ini ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan. Mereka ini profesinya apa di bumi ini? Pendeta, hamba Tuhan, agen setan semua di depan matanya. Yang melakukan, yang menyerukan tanda pakai tanda binatang itu dalam bentuk vaksin. Mereka adalah agen-agen daripada naga setan itu. Ya, semuanya ya, siapkan mereka ya. Tidak bertobat kalian ya. Tidak bertobat hamba-hamba setan, hamba-hamba hantu, katakan bilang Tuhan tuh kalian itu sudah ya. Yang menyebabkan seluruh bumi dan naga-naga, ular-ular, seret semua mereka. Ya, tidak ada ampun kalian di sini ya. Roh kalian berbentuk naga, berbentuk ular di sini. Siapkan api neraka yang paling dalam kepada mereka ya. Kunci di situ 1000 tahun lamanya. Waktu dunia 1 juta triliun tahun. Jangan lepaskan mereka sebelum waktu itu terbuka. Ya, sudah luka. Luka masih banyak gaya lagi ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan mataku. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya seluruh bumi ini ya menyembah binatang yang pertama itu. Yang luka parahnya telah sembuh, Italia Roma. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit, bulu bim, teknologi ke bumi di depan mata semua orang.
Itu blue beam teknologi. Dan ia menyebabkan mereka yang diam di bumi dengan tanda tanya. Semua agennya tidak terkecuali. Hamba Tuhan, Tuhan tuh, seret mereka semuanya ke dalam api neraka. Tidak. Kalian pikir di sini memandang profesi kalian? Tidak. Sama sekali tidak. Yang pakai kode salib terbalik, semuanya di api neraka. Pembangkangan, penyangkalan kepada kuasa Tuhan. Petrus kalian ya, pengikut Petrus menyangkal namaku. Sebelum ayam berkokok 3 kali kalian sudah sangkal namaku ya. Tidak bertobat kalian, penjahat-penjahat, penyamun-penyamun, pemburit, pezina, LGBT, lesbian. Kasih api di atas kepala mereka. Kasih api supaya mereka bertobat situ sungguh-sungguh ya. Dadaku ini mau meledak saudara. Mau meledak saudara. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, diam kau nabi palsu ya. Diam kau nabi palsu. Guru-guru palsu, diam kalian ya. Diam kalian ya. Kalian punya follower, pengikut yang banyak, diam kau. Diam kau, pengikutmu ikut kau ke neraka, silakan ikut kau ke neraka. Ya, pengikutmu, followermu silakan kau ikut ke neraka. Ya, kami tidak butuh orang-orang munafik seperti kalian. Cinta mamun, cinta uang, cinta hawa nafsu, seks, serakah minta ampun. Tidak punya kasih, hanya pintar ngomong. Tong kosong bunyi nyari. Meledak dadaku ini ya. Meledak dadaku ini ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka diam di bumi supaya mereka mendirikan. Aku tunggu kalian bertobat, kalian tidak bertobat. Aku suruh kalian minta maaf, kalian tidak minta maaf. Ikat kilangan yang paling berat di leher mereka masing-masing. Buang mereka ke dalam lautan. Aku tidak mau melihat wajahnya. Sungguh aku tidak mau melihat mereka. Hamba-hamba yang jahat. Hamba-hamba yang jahat. Aku tunggu pertobatan kalian. Kalian semakin angkuh. Kalian semakin mentertawakan aku. Aku cuma menyamar. Kalian semakin jadi-jadi di situ ya. Semakin menjadi-jadi kalian ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, oleh yang tetap hidup. So mati lagi, hidup lagi DP. Ada gantinya itu binatang ya. Dan kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung-patung itu berbicara juga. Patung-patung itu apa Bapak Ibu? Sistem yang mereka senantiasa digavi, melinda production, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Sebelum kalian membunuh, kalian akan terbunuh dengan alam. Semua para malaikatku bertugaslah dengan 4 elemen, api, angin, tanah, dan gempa bumi, tsunami. Air tsunami yang dahsyat akan naik ke daratan. Banjir bandang, tanah bergerak. Gempa bumi yang dahsyat akan terjadi di mana-mana. Bergeraklah kalian sebelum mereka bergerak. Kalian dikasih hati, mau jantung. Dikasih jantung, mau bergantung. Yang kalian lawan ini apa? Adalah roh alam semesta yang hanya memakai meminjam wadah ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya melalui cairan vaksin. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai barcode dan memakai tanda itu, yaitu tanda 3 sudut, tubuh, jiwa, dan roh Anda. Perlahan-lahan dia akan sikat Anda melalui tubuh, jiwa, roh Anda. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka. Scan barcode, scan retina mata, scan dahi. Dan tanda itu ialah tanda binatang itu. Bilangan tanda itu adalah 666, 666. Haleluya, haleluya. Amarahku tak tertahankan lagi. Yang penting di sana ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya itu ialah 666. Haleluya. Pasukan putih lawannya pasukan hitam.
pasukan hitam dan para pengikut-pengikutnya, agen-agennya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, semuanya tempatnya adanya di dalam api neraka. Selesai, titik. Tidak ada nego lagi. Kalian ditunggu pertobatan kalian. Tidak ada yang bertobat, saudara. Semakin menjadi-jadi. Tinggal tunggu saja murkaku berjalan atas kotamu, atas dirimu. Junjung tinggi api itu di atas kepalamu. Hai kaum LGBT, lesbian, homoseksual, terimalah hadiah daripadaku. Kaum burit-memburit, pezina pesundal, penyembah berhala, patung-patung, batu-batu, dewa-dewi, dan semua hal yang ada ciptaan di dunia ini kalian sembah. Matahari, bulan, bintang, kalian sembah semuanya. Kalian tidak mencari aku dalam dimensi roh dan kebenaran. Mau selamat 10 orang, 15 orang, it's okay. Seperti zaman Nuh, zaman Lot, it's okay. Tidak masalah bagiku. Kasihku, cintaku kalian injak-injak. Hukum-hukum kudusku kalian maki-maki. Kalian injak-injak. Kalian taruh dengan kotoran, dengan kenajisan kalian. Kalian itu tak berguna. Manusia tak berguna. Yang kuanggap manusia adalah berharga. Sangat bernilai tinggi. Kalian rupanya seperti binatang keledai dungu. Jatuh terus di lubang yang sama. Jatuh terus di lubang yang sama. Bukankah itu hanya seekor keledai dungu yang jatuh di lubang yang sama, saudara? Itu hanyalah seekor keledai dungu yang sangat dungu dan bodoh, jatuh berulang kali di lubang kenikmatan yang sama. Tetaplah kalian, lakukanlah dosa itu suka-suka hati kalian, dan kalian akan berakhir apa yang namanya api neraka. Api neraka nyata, surga itu pun nyata. Silakan kalian pilih. Selesai.